Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Alyani Santoso, dan kali ini saya akan menjelaskan serta mempresentasikan tugas pada bab resensi. Nah, pada slide pertama ini terdapat judul, nama, dan kelas saya. Nah, kita lanjut yuk ke slide 2. Nah, slide 2 di sini tertera tulisan yang sangat besar ya. Pengertian resensi. Nah, saya bacakan nih keterangannya. Secara etimologis, resensi berasal dari bahasa Belanda recensie atau bahasa Latin recensio yang berarti ulasan dari suatu karya. Isi resensi buku berupa informasi yang mengenai kualitas dari sebuah buku, terutama tentang keunggulan dan kekurangan sebuah buku. Resensi dapat diterapkan pada buku fiksi dan juga non-fiksi. Oh ya, for your information, resensi ini tidak hanya untuk buku ya. Kalian juga bisa kayak meresensi film atau sejenisnya, seperti karya-karya lah, teman-teman. Nah, kita lanjut pada slide ketiga. Nah, di slide ketiga ini terdapat model resensi. Nah, model resensi sendiri ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, informatif, yang kedua, deskriptif, dan yang ketiga, kritis. Nah, untuk yang resensi informatif adalah resensi yang disampaikan dengan singkat dan umum dari keseluruhan isi buku. Nah, sedangkan untuk resensi deskriptif adalah resensi yang membahas secara detail pada setiap bagian atau babnya. Nah, contoh atau model resensi yang terakhir adalah resensi kritis. Nah, resensi kritis merupakan sebuah resensi yang mengulas detail buku menggunakan metodologi ilmu pengetahuan tertentu. Isi dari resensi kritis biasanya objektif dan kritis dalam menilai isi buku. Waduh, serem ya. Nah, kita langsung lanjut aja nih ke slide keempat. Keempat ini terdapat sistematika penulisan resensi. Nah, di situ tertera kan nomor 1 sampai 7. Akan saya bacakan nih satu-satu. Yang pertama yaitu adalah judul resensi. Siapa sih yang nggak tahu sama judul? Nah, yang kedua, identitas buku yang diresensi. Dan yang ketiga, pendahuluan. Nah, pendahuluan ini memuat sosok pengarang, keunikan buku, penerbit buku, tema buku, dan juga lain-lain. Nah, yang keempat adalah bagian inti atau tubuh resensi. Bisa berisi organisasi buku, ringkasan, ataupun perbandingan buku tersebut dengan buku sejenis. Nah, yang nomor 5 ini adalah keunggulan buku atau karya, dan yang keenam adalah kelemahan buku atau karya. Nah, yang terakhir pasti adalah penutup. Nah, teman-teman, kali ini saya akan mencontohkan ya dari judul drama Misteri Kelas Tambahan Miss yang disutradarai oleh Aisyah Alyani dengan produser Citra Olivia dan juga penulis naskah Saskia Sabrina. Mari kita ulas, teman-teman. Misteri Kelas Tambahan Miss Rika merupakan film pendek remaja yang dibuat oleh beberapa siswa untuk memenuhi tugas semester 4. Film ini dibuat pada tahun 2022, tepatnya selesai pengambilan video pada bulan Juni. Berawal dari 2 gadis yang merasakan sebuah kejanggalan pada sebuah kejadian, yaitu saat mereka melihat 3 siswi sekolah A yang berjalan di dalam sekolah B yang memang diketahui bahwa itu sekolah 2 gadis yang merasakan kejanggalan tersebut. Nah, di sini dijelaskan bahwa siswa dari B ini melihat 3 siswa dari sekolah A itu berjalan di dalam sekolah B. Nah, kita lanjut ke slide ke-6 ya teman-teman. Setelah mereka berdua berdiskusi tentang kejanggalan tersebut,
Mereka memberanikan diri untuk bertanya kepada beberapa temannya, dan ternyata benar bahwa mereka juga merasakan sesuatu yang janggal. Setelah itu, mereka menyusun rencana untuk membuktikan bahwa sesuatu yang mereka curigai selama ini adalah sebuah kenyataan. Dan ternyata benar dugaan mereka. Selama ini mereka mencari bukti dari kegiatan yang dilakukan dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib, yaitu kepada kepolisian. Kegiatan mencurigakan yang dilakukan oleh 3 siswi dan 1 wanita itu adalah perjudian. Mereka melakukan perjudian ilegal di sekolah. Selain itu, salah seorang dari mereka ditangkap juga karena melakukan penggelapan dana. Kita langsung skip aja ya ke slide terakhir. Menurut saya, film ini cukup menguasai ekspresi dan lantunan atau nada bicaranya. Banyak sekali pemeran yang dapat mengekspresikan total peran mereka. Audionya juga jelas sehingga penonton mudah mengerti perkataan pemeran. Namun, film ini cukup pendek dan menggantung. Istilahnya tidak jelas lah apabila ada kelanjutannya, seperti pada saat 1 tahun ke depan, atau mungkin keadaan pemeran yang tidak tertangkap karena di cerita tersebut terdapat satu pemeran yang tidak tertangkap oleh polisi. Nah, mungkin apabila hal itu dijelaskan lebih rinci atau lebih kompleks, mungkin akan lebih menyenangkan. Sekian resensi dan juga penjelasan resensi dari saya. Maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.